Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis adalah dosa terbesar yang bisa dilakukan manusia, sebuah penyimpangan yang akan menghancurkan segalanya. Sampai hari itu tiba, ketika tatapan matanya menembus jiwa saya, membuat saya mempertanyakan segala keyakinan yang selama ini saya pegang teguh. Dan sekarang, di tengah badai emosi yang mengamuk, saya sadar bahwa cinta ini bisa menjadi penyelamat atau penghancur terbesar dalam hidup saya. Saya, Arye, lahir dan besar di Jakarta, kota yang selalu berdenyut dengan kehidupan yang sibuk dan penuh tekanan. Sejak kecil, orang tua saya mengajarkan nilai-nilai tradisional Indonesia, di mana keluarga adalah segalanya, dan pernikahan antara pria dan wanita adalah satu-satunya jalan yang benar. Saya tumbuh dengan keyakinan itu, menekan setiap gejolak aneh yang pernah muncul di hati saya. Tapi di usia 25 tahun, semuanya berubah ketika saya bertemu dengan dia, Budi. Pertemuan kami terjadi di sebuah kai kecil di kawasan Blok M saat saya sedang menghindari hiruk-pikuk kantor. Saya duduk sendirian, memandang hujan deras yang mengguyur jalanan, sambil memikirkan betapa kosongnya hidup saya. Tiba-tiba, seorang pria dengan senyum hangat mendekat, meminta izin untuk berbagi meja karena kai penuh. Matanya coklat dalam, seperti kopi tubruk yang pekat, dan suaranya lembut seperti angin pantai Bali. "Ma, boleh gabung? Hujan ini membuat semuanya jadi basah," katanya sambil tertawa ringan. Dari situ, percakapan kami mengalir begitu saja. Budi adalah seorang seniman grafis dari Bandung yang datang ke Jakarta untuk sebuah proyek. Dia berbicara tentang seni, tentang bagaimana warna bisa menyembunyikan emosi terdalam. Saya mendengarkan, tapi hati saya berdegup kencang. Mengapa tatapannya membuat saya gelisah? Mengapa saya merasa seperti menemukan bagian yang hilang dari diri saya sendiri? Malam itu, kami bertukar nomor telepon, dan sejak saat itu, pesan-pesan singkat mulai mengisi hari-hari saya. Tapi di dalam hati, konflik mulai bergolak. Saya ingat kata-kata ayah saya, "Jadi pria sejati, Ari. Jangan pernah menyimpang dari jalan yang benar." Setiap kali saya membaca pesan dari Budi, rasa bersalah menyergap. Apakah ini dosa? Apakah saya sedang menghancurkan diri sendiri? Namun semakin saya coba menjauh, semakin kuat tarikan itu. Kami bertemu lagi, kali ini di taman kota, berjalan-jalan sambil berbagi cerita masa kecil. Budi menceritakan tentang keluarganya yang konservatif, bagaimana dia pernah merasa terjebak dalam ekspektasi masyarakat Indonesia yang kaku. "Kadang aku merasa seperti burung di sangkar emas," katanya pelan, matanya menatap jauh. "Indah dari luar, tapi sesak di dalam." Kata-katanya menyentuh sesuatu di dalam saya. Saya ingin mengatakan bahwa saya merasakan hal yang sama, tapi lidah saya keluh. Malam itu, saat kami berpisah, tangannya menyentuh bahu saya sebentar, dan getaran itu membuat saya tak bisa tidur. Di kamar saya berbaring memandang langit-langit, mempertanyakan segalanya. Mengapa Tuhan menciptakan perasaan ini jika itu salah? Apakah cinta harus selalu sesuai dengan aturan manusia? Hari-hari berikutnya, pertemuan kami semakin sering. Kami menjelajahi Jakarta bersama, dari Monas hingga Pasar Malam. Budi membuat saya tertawa, membuat saya merasa hidup. Tapi di balik itu, rasa takut mulai muncul. Saya melihat bagaimana masyarakat memandang kami, meski kami tak pernah menunjukkan apa-apa. Di Indonesia, di mana agama dan tradisi begitu kuat, cinta seperti ini adalah tabu. Saya mulai membayangkan apa yang akan terjadi jika keluarga tahu. Ibu saya yang selalu berdoa untuk cucu akan hancur. Ayah saya akan marah besar. Suatu malam, di apartemen kecil Budi, kami duduk di balkon sambil minum teh hangat. "Arye, apa yang kamu rasakan terhadapku?" tanyanya tiba-tiba, suaranya serius. Hati saya berdegup kencang. Saya ingin lari, tapi mata itu menahan saya. Aku takut," jawab saya pelan. "Tapi aku juga bahagia."
Dia tersenyum dan untuk pertama kalinya, tangannya memegang tangan saya. Saat itu dunia seolah berhenti. Tapi di dalam badai mulai mengamuk. Apakah ini awal dari kebahagiaan atau kehancuran? Semakin dalam perasaan kami, semakin besar konflik internal saya. Saya mulai menghindari panggilan dari keluarga, berbohong tentang kegiatan saya. Setiap malam, saya berdoa memohon petunjuk. Tuhan, jika ini salah, tolong hilangkan perasaan ini. Tapi semakin saya berdoa, semakin kuat rasa itu. Budi di sisi lain lebih berani. Dia pernah mengalami patah hati sebelumnya, dengan seseorang yang meninggalkannya karena tekanan sosial. Kita harus kuat, Ari. Cinta bukan dosa jika itu tulus, katanya suatu hari. Tapi saya ragu. Di kantor, teman-teman mulai bergosip. Kamu sering banget sama Budi ya. Hati-hati jangan sampai salah jalan. Kata-kata itu seperti pisau. Saya mulai mempertanyakan pilihan saya. Apakah layak mempertaruhkan segalanya untuk ini? Di akhir ile ini, saya merasa seperti berada di tepi jurang, siap melompat tapi takut jatuh. Konflik semakin membara di dalam dada saya. Setiap pagi, saya bangun dengan rasa bersalah yang semakin dalam, seperti akar pohon beringin yang menjalar ke segala arah. Budi dan saya semakin dekat, tapi kedekatan itu seperti api yang membakar pelan-pelan. Kami menghabiskan akhir pekan di Bandung, kota asalnya, di mana udara sejuk seharusnya menenangkan, tapi justru membuat pikiran saya semakin kacau. Di sana, Budi memperkenalkan saya pada dunia seninya. Studio kecilnya penuh dengan lukisan abstrak, warna-warna yang mencerminkan emosi yang tak terucapkan. Ini gambaran hatiku, katanya sambil menunjuk sebuah kanas biru gelap dengan sentuhan merah. Saya menyentuhnya dan tiba-tiba air mata menetes. Kenapa, Arye? Tanyanya khawatir. Saya tak bisa jawab. Di dalam saya berteriak, mengapa aku harus jatuh cinta padamu? Mengapa hidup ini begitu kejam? Malam itu kami duduk di teras rumahnya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Budi menceritakan masa lalunya, bagaimana dia pernah diusir dari rumah karena ketahuan menyukai pria. Ayahku bilang aku bukan anaknya lagi, katanya dengan suara bergetar. Hati saya hancur mendengarnya. Saya ingin memeluknya, tapi takut. Aku tak mau itu terjadi padamu, bisik saya. Tapi dia menarik tangan saya. Kita bisa hadapi bersama. Kembali ke Jakarta, tekanan semakin besar. Kakak saya, Rina, mulai curiga. Kamu jarang pulang, Ari. Ada apa? Tanyanya saat makan malam keluarga. Saya berbohong bilang sibuk kerja. Tapi matanya penuh keraguan. Di dalam saya panik. Bagaimana jika dia tahu? Bagaimana jika seluruh keluarga tahu? Malam itu, saya bermimpi buruk, ayah memukul saya, ibu menangis, dan Budi pergi meninggalkan saya sendirian. Perasaan itu semakin kuat ketika Budi mengajak saya ke sebuah acara seni di galeri. Di sana, kami bertemu teman-temannya, yang sebagian besar seperti kami, menyembunyikan identitas di balik senyum palsu. Salah satunya, Andi, mendekat dan berbisik, hati-hati, bro. Di Indonesia, cinta kayak gini bisa bikin lo hilang segalanya. Kata-katanya seperti racun. Saya mulai ragu lagi. Apakah Budi layak untuk semua ini? Suatu hari, kami bertengkar untuk pertama kalinya. Budi ingin kami lebih terbuka, setidaknya ke teman dekat. Kita nggak bisa sembunyi selamanya, katanya marah. Saya balas, kamu nggak ngerti. Keluargaku akan hancur. Dia diam tapi matanya penuh kekecewaan. Malam itu saya pulang sendirian, hati terasa robek. Di kamar, saya menangis pelan. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Mengapa aku tak bisa seperti orang normal? Tapi esok harinya, Budi datang ke apartemen saya dengan bunga. Ma, Ari, aku tak mau memaksamu.
Kami berdamai dan saat itu saya sadar betapa dalam cintanya. Kami menghabiskan hari itu berbicara dari hati ke hati, tentang mimpi kami, tentang masa depan yang mungkin. Tapi di balik senyum, rasa takut masih ada. Saya mulai memikirkan kemungkinan terburuk jika kami ketahuan apa yang akan terjadi. Konflik internal semakin parah. Setiap kali melihat pasangan heteroseksual di jalan, iri menyergap. Mengapa mereka bisa bebas? Mengapa kami harus sembunyi? Saya mulai membaca artikel tentang di Indonesia, tentang diskriminasi, tentang raya polisi. Hati saya semakin gelisah. Tuhan, tolong beri jalan doa saya setiap malam. Puncaknya ketika Budi sakit. Dia demam tinggi dan saya merawatnya sepanjang malam. Melihatnya lemah, hati saya hancur. Aku sayang kamu, Arye, bisiknya. Saat itu, saya tak peduli lagi dengan dunia luar. Tapi pagi harinya, telepon dari ibu datang. Arye, pulang sekarang. Ada yang mau dibicarakan. Suaranya serius. Hati saya berdegup kencang. Apakah dia tahu? Di akhir ile ini, saya merasa seperti badai akan datang, lebih kuat dari sebelumnya, siap menyapu segalanya. Badai itu akhirnya datang, lebih ganas dari yang saya bayangkan. Setelah telepon dari ibu, saya pulang ke rumah keluarga di pinggiran Jakarta, hati penuh kecemasan. Di sana, seluruh keluarga berkumpul, ayah, ibu, kakak Rina, bahkan paman. Mereka duduk dengan wajah tegang, seperti sedang menghadapi musibah besar. Ada apa, Bu? Tanya saya pelan, mencoba tenang. Ibu menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Kami tahu, Arye. Tentang kamu dan pria itu. Kata-katanya seperti petir. Bagaimana mereka tahu? Ternyata Rina melihat kami di galeri seni dan dia mengikuti kami. Ini salah, Nak. Ini dosa, jerit ayah, wajahnya merah padam. Saya terdiam, tak bisa berkata apa-apa. Di dalam dunia saya runtuh. Mereka memaksa saya putus dengan Budi. Pikirkan keluarga. Pikirkan masa depanmu, kata paman. Saya menangis di kamar, memeluk lutut. Mengapa Tuhan menginginkan ini? Mengapa cinta saya harus menjadi kutukan? Malam itu, saya hubungi Budi menceritakan semuanya. Kita harus bertahan, katanya tegas. Tapi saya ragu, rasa bersalah menyiksa. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Keluarga mengawasi saya ketat, bahkan mengambil ponsel saya. Saya merasa seperti tahanan. Di dalam hati, saya berdebat, apakah layak melawan untuk Budi? Apakah dia benar-benar cinta saya? Keraguan mulai muncul ketika saya mendengar gosip dari teman. Ternyata Budi pernah punya hubungan dengan Andi, temannya sendiri. Saya konfrontasi Budi saat kami bertemu diam-diam di taman. Benar kamu pernah dengan Andi? Tanya saya marah. Dia diam sebentar, lalu mengaku. Itu masa lalu, Ari. Sebelum kenal kamu. Tapi kata-katanya tak cukup. Saya merasa dikhianati. Kamu bohongi aku, jerit saya. Kami bertengkar hebat, air mata berlinang. Di dalam hati saya robek. Mengapa cinta ini penuh dusta? Setelah itu, saya menjauh dari Budi. Hari-hari saya penuh kesedihan, seperti hidup tanpa jiwa. Keluarga berpikir saya sudah sembuh, tapi sebenarnya saya hancur. Saya mulai mempertanyakan identitas saya. Apakah saya monster? Apakah Tuhan membenci saya? Doa saya semakin panjang, memohon ampun. Tapi Budi tak menyerah. Dia kirim surat lewat teman, menceritakan betapa dia menyesal. Aku tak bisa hidup tanpamu, Arye. Makan aku. Kata-katanya menyentuh, tapi luka masih dalam. Saya bertemu dengannya lagi di kai pertama kami bertemu. Kenapa kamu sembunyikan masa lalu? Tanya saya. Dia menangis. Aku takut kehilanganmu. Saat itu, saya sadar bahwa pengkhianatan itu bukan akhir.
Tapi konflik keluarga semakin parah. Ayah mengancam akan usir saya jika tak berubah. Pilih keluarga atau dia, katanya. Hati saya terbelah. Di satu sisi, cinta pada Budi, di sisi lain, kewajiban pada keluarga. Malam-malam saya tak tidur, memikirkan pilihan itu. Akhirnya, saya putuskan bertemu Budi untuk terakhir kali. Kita harus berpisah, kata saya dengan suara gemetar. Matanya penuh kepedihan. Jangan, Ari. Kita bisa lari bersama. Tapi saya takut. Kami berpelukan, air mata bercucuran. Di dalam saya berteriak, mengapa dunia ini begitu kejam pada kami? Ile ini berakhir dengan hati saya yang semakin hancur, emosi yang lebih dalam dari sebelumnya, seperti lautan yang mengamuk tanpa henti. Kehancuran itu semakin dalam, seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Setelah berpisah dari Budi, hidup saya seperti mayat berjalan. Saya kembali ke rutinitas kantor, tapi pikiran selalu melayang ke dia. Setiap malam, mimpi tentangnya datang, membuat saya bangun dengan air mata. Keluarga berpikir saya sudah normal. Ibu memeluk saya, bilang bangga. Tapi di dalam, saya mati. Saya mulai minum obat tidur untuk melupakan, tapi tak berhasil. Tuhan, kenapa kau beri cobaan ini, gumam saya sendirian. Keraguan iman semakin besar. Apakah agama benar-benar melarang cinta tulus? Suatu hari, saya bertemu Andi secara tak sengaja. Dia minta maaf atas gosip. Budi benar-benar sayang kamu, Ari. Jangan sia-siakan. Kata-katanya membuat saya goyah. Saya mulai memikirkan kembali. Apakah pengkhianatan masa lalu layak menghancurkan masa depan? Saya hubungi Budi lagi setelah berminggu-minggu. Suaranya lemah saat menjawab. Ari. Kenapa, tanyanya. Kami bertemu di Pantai Anyer, jauh dari Jakarta. Di sana, angin laut seharusnya menyegarkan, tapi justru membawa kenangan. Aku rindu kamu, kata saya pelan. Dia menangis, memeluk saya erat. Saat itu, cinta kami bangkit lagi, lebih kuat. Tapi badai belum berakhir. Keluarga tahu saya bertemu Budi lagi. Ayah marah besar, memukul meja. Kamu pilih dia, keluar dari rumah ini, jeritnya. Saya menangis di depan mereka. Aku tak bisa ubah siapa aku, yah. Kata-kata itu keluar begitu saja. Ibu pingsan, Rina menangis. Hati saya hancur melihat mereka. Saya tinggalkan rumah, bawa tas kecil. Budi jemput saya, kami lari ke Bandung. Di sana, kami mulai hidup baru, tapi tekanan sosial tetap ada. Tetangga bergosip, teman menjauh. Kita kuat, kan, tanya Budi setiap malam. Saya angguk, tapi di dalam, ragu masih ada. Konflik internal semakin parah. Saya merindukan keluarga, mimpi buruk datang lagi. Apakah ini benar, tanya hati saya. Budi coba hibur, tapi luka lama terbuka. Suatu malam, kami bertengkar lagi. Kamu masih ragu, katanya. Saya akui, aku takut kehilangan segalanya. Puncaknya ketika berita tentang kami menyebar di media sosial. Seseorang posting foto kami dengan caption menghina. Lihat penyimpangan di Indonesia. Komentar kebencian membanjiri. Saya panik, ingin lari. Budi tenang, kita hadapi bersama. Tapi di dalam, saya hancur. Ile ini penuh emosi yang lebih dalam, seperti api yang membakar jiwa, tak ada jalan kembali. Emosi itu sekarang seperti tsunami, menyapu segalanya tanpa ampun. Setelah skandal media, hidup kami jadi neraka. Budi kehilangan pekerjaan, klien menarik diri karena reputasi buruk. Saya juga dipecat dari kantor, alasan tidak sesuai nilai perusahaan. Kami hidup dari tabungan di apartemen kecil di Bandung. Setiap hari, saya lihat Budi semakin kurus, matanya redup. Ma, ini salahku, katanya. Saya peluk dia, bukan, ini takdir kita.
Tapi di dalam, rasa bersalah menyiksa. Mengapa aku tarik dia ke jurang ini? Doa saya sekarang penuh keputusasaan, Tuhan beri kami kekuatan atau ambil nyawa ini. Kami coba bertahan bergabung dengan komunitas rahasia. Di sana kami dengar cerita serupa penolakan kekerasan. Seorang teman cerita bagaimana dia dipukul keluarga. Hati saya semakin pedih. Apakah Indonesia tak ada tempat untuk kami? Suatu hari, surat dari ibu datang. Arye, pulanglah. Kami rindu. Air mata saya jatuh. Saya tunjukkan ke Budi. Pergi saja, mungkin ini jalan, katanya sedih. Tapi saya tolak. Aku tak mau tanpamu. Kami putuskan kembali ke Jakarta, hadapi keluarga. Di rumah, ayah diam, ibu menangis. Kenapa kamu pilih jalan ini? Tanya ayah pelan. Saya jawab, karena ini aku, Yah. Cinta ini tulus. Debat panjang terjadi, air mata bercucuran. Rina dukung saya, biarkan dia bahagia. Tapi ayah keras kepala. Ini melawan agama, katanya. Saya balas, agama ajarkan kasih, bukan benci. Kata-kata itu membuat dia diam. Malam itu, kami bicara lama, tentang iman, tentang cinta. Perlahan, hati ayah melunak. Budi ikut datang esok harinya. Ayah tatap dia dingin, tapi ibu peluk. Selama kalian bahagia, bisik ibu. Tapi konflik belum selesai. Ayah minta waktu. Kami pulang dengan harapan kecil. Emosi semakin membara ketika Budi sakit lagi, kali ini parah. Dokter bilang stres. Saya rawat dia, menangis sendirian. Jangan tinggalkan aku, bisik saya. Dia tersenyum lemah, aku janji. Ile ini penuh air mata dan kepedihan yang lebih dalam, seperti pisau yang menusuk hati berulang kali. Puncak emosi sekarang seperti gunung meletus, membakar segalanya dengan lap panas. Budi semakin lemah, tapi semangatnya tak pudar. Saya rawat dia sepanjang hari, memohon Tuhan. Jika kau ambil dia, ambil aku juga, doa saya. Keluarga datang ke Bandung. Ayah lihat Budi di ranjang sakit, matanya berkaca. Ini akibat pilihan kalian, katanya pelan. Tapi ibu pegang tangan Budi. Sembuhlah, nak. Saat itu ayah duduk bicara dengan Budi. Kamu sayang anakku, tanya ayah. Budi angguk, lebih dari nyawa saya. Percakapan itu ubah segalanya. Ayah cerita tentang masa mudanya, bagaimana dia pernah ragu iman. Mungkin aku salah, katanya. Kami menangis bersama. Ayah peluk saya, Ma, Ari. Aku tak mau kehilanganmu. Budi sembuh perlahan dan kami mulai bangun hidup baru. Keluarga terima kami, meski pelan. Masyarakat masih bergosip, tapi kami tak peduli. Kami pindah ke Bali, di mana alam lebih ramah. Di sana, kami buka studio seni kecil, ajarkan anak muda tentang ekspresi diri. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Setiap malam, kami bicara tentang masa lalu, tentang pengkhianatan dan konflik. Terima kasih karena bertahan, kata Budi. Saya jawab, kamu alasan aku hidup. Kini, saya sadar bahwa cinta tak kenal batas. Di Indonesia, di mana tradisi kuat, perubahan dimulai dari hati. Kami jadi inspirasi bagi yang lain, meski diam-diam, hidup tak sempurna, tapi penuh harapan. Di akhir perjalanan ini, saya tak Budi, hati penuh syukur. Cinta terlarang ini jadi cahaya, membuktikan bahwa kasih sejati bisa menaklukkan segalanya.